Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Aulia Ramadan dari Prodi Ilmu Keperawatan tingkat 1 semester 2. Perlu difahami bahwa vaksin bukanlah obat, melainkan bertujuan untuk membuat tubuh kita terbiasa dalam mengenali berbagai virus yang ada di sekitar lingkungan kita. Sehingga apabila terinfeksi, diharapkan tubuh kita sudah siap dan tidak sampai jatuh pada kondisi yang lebih berat lagi. Lalu apa perbedaan antara vaksin, vaksinasi, imunisasi, dan imunitas? Mari kita bahas satu persatu. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen, yang apabila diberikan kepada seseorang, akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi adalah prosesnya, yaitu merupakan suatu tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Umumnya diberikan dengan cara disuntik, namun ada juga yang melalui mulut. Untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu, vaksin inilah yang melalui proses imunisasi. Imunisasi merupakan proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal dan terlindungi dari penyakit tertentu, biasanya dengan pemberian vaksin juga. Imunitas merupakan kondisi di mana tubuh menjadi kebal terhadap suatu penyakit tertentu karena sistem kekebalan tubuh telah membentuk antibodi terhadap penyakit sehingga terlindungi dari penyakit menular. Lalu, bagaimana dengan vaksin COVID-19? Apakah program vaksin penting? Dan apakah kita juga harus divaksin? Jawabannya adalah peran vaksin sangatlah penting untuk mewujudkan mimpi kita mengakhiri pandemi ini sambil tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, vaksin yang akan diberikan adalah vaksin Sinovac. Apa itu vaksin Sinovac? Vaksin Sinovac adalah virus yang dimatikan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 sehingga dapat mencegah ataupun dapat mengurangi risiko terkena COVID-19. Apabila ada pendataan mengenai pemberian vaksin Sinovac, beritahu ke petugas jika kita memiliki riwayat penyakit seperti reaksi alergi berupa anafilaksis, yaitu merupakan alergi yang parah dan dapat mengancam nyawa, riwayat penyakit autoimun seperti pada penyakit lupus, rematik, dan vaskulitis. Penyakit lupus adalah penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh seperti pada kulit, sendi, ginjal, hingga otot. Sedangkan vaskulitis adalah peradangan pada pembuluh darah. Juga pada individu yang menderita infeksi pada paru-paru, individu yang memiliki kanker darah, kanker tumor padat, kelainan darah seperti talasemia dan juga hemofilia. Talasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen dan jumlah sel darah merah dalam tubuh kurang dari normal. Sedangkan hemofilia adalah gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Dan juga pada penderita penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, hipertensi, penyakit ginjal yang sedang dalam kondisi akut atau yang belum pernah terkendali. Cara kerja dari vaksin Sinovac ini adalah dalam bentuk suspensi injeksi. Artinya, vaksin ini disuntikan ke lengan otot kita sebanyak 0,5 mili dalam 2 dosis dengan selang waktu 14 hari sampai 28 hari untuk dewasa usia 18-59 tahun dan untuk usia lebih dari 60 tahun interval waktunya yaitu 28 hari. Efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Sinovac ini ada dua, yaitu reaksi lokal dan reaksi sistemik. Pada reaksi lokal timbulnya nyeri di tempat suntikan, timbulnya pembengkakan, adanya kemerahan, gatal, menurunnya sensasi tempat suntikan, serta warna kulit yang lebih pudar di tempat suntikan. Sedangkan pada reaksi sistemik yaitu adanya nyeri otot, demam, rasa lelah dan lemas, mual, muntah, serta sakit kepala. Tetap tenang, jangan panik, namun harus selalu waspada. Ingat, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.